Dadi. Apa? Wah. Kamu nggak kelihatan. Bu Rani cek dulu ya teman-teman ya. Bu Rani akan izinkan teman-teman yang lain bergabung bersama kita di sini. Rai, Assalamualaikum Rai. Waalaikumsalam, Bu. Ada siapa lagi ya? Kita tengok ya. Pak Denny masuk. Oke, ada Rashid. Dafa. Wah, kali ini kita Gata. ya teman-teman ya. Ada Gata juga ya? Dengar. Ya, apa Kak ya? Ada yang perempuan ya? Iya, Rai bilang ada yang perempuan ya? Itu Radita, Bu. Yang bilang, Bu. Oh, ada Radit. Beda itu. Ada Falfa, Kinza lagi mau bergabung ini. Tadi tadi Kinza mana ya? Bisa. Bagus kan warna hijau. Oh, tulisannya warna hijau ya, San, bagusnya. Nurin. Logonya. Itu masih ada dicuci lagi. Teman-teman di belakang Bu Rani ada siapa ya? Tes. Putri. Iya teman-teman, kalau pembelajaran Zoom itu campur ya, kalau 4 kelas ya. Sabar. Oke, sabar ya, menunggu teman-teman yang lain. Silakan boleh saling disapa teman-temannya. Apakah ada yang sudah lupa dengan wajah teman-temannya? Enggak. Oh, enggak. Jihan. Lagi ada. Mandir. Siapa? Siapa? Ya. Oh ya. Bintang. Dia bintang juga ya. Enggak. Tapi Bapak Agatha tiap hari masih. Oh my god. Abang mood. Nanti kalau ada apa tulis ini. Kan suruh siap alat tulis. Udah mulai. Ntar ada foto. Tahan. Ada pause kok. Kalau ibu Tidak dan Siap. tidak dan Siap. Tulis ya. Bu Rani cek dulu suara Bu Rani ya. Kedengeran nggak? Istida dan Siap. Enggak kedengaran. Istida dan Siap. Makasih Bu. Nanti sambil menunggu teman-teman yang lain, Bu Rani akan buka dulu ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi teman-teman. Kita bertemu di via layar, di via Zoom. Nah, pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 5. Ya, jadi maaf teman-teman ya, Bu Rani harus menonaktifkan suara teman-teman dulu, supaya ketika nanti Bu Rani menyampaikan kesepakatan belajar yang menjadi poin penting di awal ini tersampaikan dengan jelas dan bisa diterima dan dipahami oleh teman-teman semua. Paham tuh? Kenapa sih? Ini ya. Oke, dah. Tes. Ya. Jadi teman-teman, kesepakatan kita pada hari ini Oke, dah. Istidah dan Oke, teman-teman, karena sudah banyak yang hadir, Bu Rani akan menyampaikan dulu kesepakatannya. Ya, hari ini teman-teman akan belajar bersama Bu Ziza di pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, tadi di awal ada yang menyampaikan, kok bergabung ya Bu Putra sama Putri? Nah, jadi Zoom kali ini teman-teman akan belajar bersama. Jadi yang hadir di sini ada 4 kelas ya. Bu Rani cek dulu nih, teman-teman boleh angkat tangan nih. Kelas Pontianak. Ayo, siapa yang kelas Pontianak ya? Kelas Palangkaraya, ada kelas Samarinda, dan ada juga kelas, apa satu lagi? Banjarmasin. Nah, jadi teman-teman, karena kita ramai hari ini, semua satu angkatan level 5, jadi Bu Rani minta dan harapannya kerjasama teman-teman ya. Bisa, boleh. Oke, tangannya diangkat atau berikan simbol. Ya. Nah, jadi teman-teman, kesepakatannya adalah ketika nanti Bu Zizah menjelaskan, suara teman-teman akan dinonaktifkan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan teman-teman dalam keadaan yang nyaman. Artinya teman-teman bisa menerima informasi yang akan disampaikan Bu Zizah, bisa fokus, ya. Paham tuh? Bisa teman-teman? Oke, teman-teman diperkenankan untuk menyiapkan alat tulis ya. Jadi nanti jika ada informasi penting yang akan Bu Zizah sampaikan, teman-teman bisa mencatat informasinya. Oke, nanti jika ada ingin bertanya, ataupun nanti ketika Bu Zizah memberikan pertanyaan, Bu Rani akan mengizinkan teman-teman untuk berbicara. Oke, siap teman-teman? Nah, pastinya juga teman-teman kali ini baru pertama kalinya ya belajar dengan Bu Zizah ya. Nanti Bu Rani akan izinkan Bu Zizah juga untuk memperkenalkan diri. Oke, sambil Bu Rani meminta teman-teman yang baru hadir untuk bisa masuk bersama kita semua. Oke ya, siap teman-teman? Bu Rani mau dengar takbirnya dulu bersama-sama. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke. Akbar. Ya. Allahu Akbar. Ya. Wah, Fahmi. Terkejut Bu Rani. Oke. Bu Ziza, Bu Rani, persilakan Bu Ziza. Perkenalkan diri aja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan ya, nama Ibu Bu Ziza. Adakah yang sudah kenal dengan Bu Ziza? Saya. Adakah? Saya. Oke, kalau untuk kelas 4 putra dulu, wah kalau tidak kenal Bu Ziza keterlaluan ya, karena kan kita bertetanggaan. Saya, Bu. Alhamdulillah lumayan banyak ya sudah mengenal Bu Ziza. Nah, kali ini Bu Ziza akan menemani teman-teman untuk belajar bahasa Indonesia. Kira-kira tentang apa? Sudah ada yang tahu? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Bahasa Indonesia? Oke. Bu Ziza akan masuk ke materi ya. Kita masuk ke materi. Bu Ziza akan bertanya terlebih dahulu. Apa? Kenapa? Apa? Cuma pakai Paloma aja. Aku masuk grup dia bilang, Pari bilang, siapa nih di? Tiba-tiba aku dikeluarin. Ngomong ya. Slow. Halo? Oke. Karena Ya. sudah sekali lagi Bu Ziza memohon ya teman-temannya kita bekerja sama. Silakan dengarkan penjelasan Bu Ziza terlebih dahulu. Nanti jika teman-teman ada bertanya, absen atau angkat tangan nanti akan dipersilakan oleh Bu Rani untuk dipersilakan. Apa? Halo. Ya, tes. Maaf, saya bilang tes terus. Koneksi saya kurang stabil. Ya. Sukses lagi. Tes. Sudah habis, kan. Oh, Coba. Ibu udah bertanya dulu. Udah. Muncul. Udah ngomong ya? Halo. Oke, sudah. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Bu Ziza akan mengajak teman-teman seperti biasa nih. Seperti pembelajaran pada umumnya kita. Harus ada apa sebelum pembelajaran? Nah, Alfazon kali ini akan Bu Ziza aja untuk mengajak membuat kalimat. Nah, nanti beberapa Ada alfazon, benar sekali. Nah, alfazon kali ini apa
teman-teman yang akan Ibu Diza atau Bu Rani tunjuk, silakan menyebutkan satu kata, tapi katanya harus membentuk sebuah kalimat dengan kata yang sebelumnya. Oke, Contoh Bu Diza kasih contoh. pertama dari Bu Ziza. Kata pertama dari Bu Diza ya. Iya. Kata pertamanya itu Kami adalah kami. silakan Nah, orang yang silakan orang yang kedua nanti yang dipilih menyebutkan satu kata yang berhubungan dengan kata yang sebelumnya sehingga menjadi satu kalimat yang baku. Tapi harus mengulangi lagi kata yang sebelumnya ya. Iya. Oke, untuk selanjutnya Apa itu? Bu Ziza pilih pilih. boleh Boleh dimulai dari Satu. tadi kata pertama dari Bu Ziza itu kami. Silakan dilanjutkan kata yang lain. Kata? Maaf, siapa yang menyoret ya? Ini dari Gata. Gata, siapa nomor? Teman-teman, mohon ya tidak mencoret dulu ya. Bu Rani akan izinkan Gata dulu, baru Bu Rani menonaktifkan tombol untuk nulisnya. Oke, Gata jangan nulis ya sama. Gata jangan nulis dulu, nanti kalau udah Ibu persilahkan baru Gata tulis. Ya. Gata ya, Gata boleh Gata. Gata jangan ketik tulis. Gata boleh langsung Jangan tulis dulu. Bu, keluar dulu, Bu. Jangan, Ibu suruh. Apa itu? Betul lah. Jangan coret-coret, woy. Jangan coret-coret. Gimana tangannya? Jangan Ya, silakan coret-coret. kalian mengingatkan ya, karena kita ini mau belajar. Jadi silakan dimanfaatkan waktunya. Betul lah. Skip betul. Jangan tulis. Oke, weh. Sudah Gata? Halo. Gata boleh Gata? Silakan Gata. Kata pertama adalah silakan lanjutkan kata yang kedua. Dan kini coba. Ingat. Ya, ini aku nggak dengar. Mic-nya. Dengar. Ini Jian Rizka. Saya? Ya, Jihan. Nah, Oke, silakan dilanjutkan kata kedua dari Bu Ziza ya. Kata pertama yaitu kami. Untuk kata yang kedua, kira-kira apa untuk membuat sebuah kalimat? terserah.
Iya. Berenang. Oke, kami kemudian kata yang kedua berenang. Oke, selanjutnya Bu Dida akan mempersilakan Aal untuk melanjutkan kalimatnya. Sebutkan satu kata. Aal hadir? Silakan sebutkan satu kata. Satu kata ya. Kami, tadi kata pertama kami, kata kedua berenang. Kami berenang. Dilanjutkan. Di kolam. Di kolam. Kami berenang di kolam. Berarti kalimatnya sejauh ini sudah 3 kata ya. Oke, silakan makin banyak kata yang disebutkan nanti, makin panjang kalimatnya ya. Oke, silakan selanjutnya untuk kata yang keempat, yaitu silakan Faruk. Kakak. Oh, iya. Halo. Ya, Faruk. Halo. Sudah berbicara? Renang. Halo. Kami berenang di kolam. Di kolam air. Di kolam air. Itu Faruk yang menjawab ya. Di kolam renang. Berenang atau air? Renang. Oke. Itu Hafiza. Oke, silakan diulangi Faruk dari kata yang pertama tadi, kan sudah sejauh ini sudah 4 kata yang disebutkan ya. Iya. Faruk? Ya. Popo. Silakan disebutin kalimat yang lengkap dari awal kata tadi. Kan sudah ada 4 kata nih yang terkumpul. Nah, silakan disebutkan. Kami berenang di kolam. Air. Renang. Ayo, tadi yang renang apa air tadi sebutinnya? Renang. Oh, renang. Berarti ganti ya. Oke, terakhir untuk kata yang terakhir, silakan. Ya, Bu. Anu, Halo. silakan Anu untuk kata yang terakhir. Halo. Diam ya yang nggak disebutkan namanya. Pingsan. Silakan Halo. Anu. Re. Untuk yang lain mohon kerjasamanya ya. Ya, Ana? Di siang hari. Oke, silakan sebutkan lagi kalimatnya dari kata yang pertama ya. Ana? Ya, Ana, masih ingat dengan dari kata pertama sampai kelima? Tidak tahu. Oke, kalau gitu ini tugas teman-teman ya, supaya semuanya mendapatkan kalimatnya. Nanti setelah silakan teman-teman menuliskan kalimatnya kepada masing-masing wali kelas melalui WA ya. Sejauh ini kita 5 kata menjadi kalimat. Oke, berarti yang sudah fokus dari tadi sudah mendengarkan, berarti dia tahu kalimat penuhnya itu apa. Fahimtum? Paina. Kalau begitu kita Bisa.
Oke, kali ini kita masuk ke materi ya. Siap, Bu, siap. Siap, Bu. Oke. Silakan ingat lagi kesepakatannya. Karena Bu Ziza sudah mau masuk ke materi, mohon kerjasamanya ketika Bu Rani silakan tidak di unmute lagi ya. Iya. Zafran ngantuk? Mati. Jangan lupa ya teman-teman, jika nanti link Zoom-nya tiba-tiba mati ataupun terputus, teman-teman jangan panik, langsung masuk lagi ya menggunakan kode dan password yang sudah di-share. Ya. Yo. Teman-teman akan belajar dengan belajar mengenai ide pokok. Nah, ya Ibu yakin teman-teman sudah tahu nih apa itu ide pokok. Tapi kita belajar bareng-bareng lagi ya. Iya. Maaf, jangan dicari dulu. Bu Aziza, ada yang coret. Ya. Oke, ide pokok dalam teks secara tertulis. Nah, apa itu ide pokok? Ide pokok adalah ide utama yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok itu punya banyak nama lain. Selain ide pokok, ada juga disebut pokok pikiran. Maaf Zia. Oke. Mohon suaranya. Share lagi. Oke, untuk ide pokok itu punya banyak nama lain ya. Ide pokok itu sama dengan pokok pikiran, gagasan utama, pikiran utama, gagasan pokok. Nah, itu sama tuh, walaupun katanya beda. Tulisannya mana, Bu? Sabar, teman-teman. Peringatan waktunya sudah muncul. Berarti nanti jika video terhenti, kita mulai masuk dengan link yang sama ya. Badul deh. Pecah bulannya, woi. Woi. 3 jam pecah bulannya. Wawai. Oke, selanjutnya ide pokok itu berada dalam kalimat utama. Nah, kalimat utama sendiri adalah kalimat yang menjadi fokus atau bahasan utama dalam suatu paragraf. Kalimat utama itu biasanya mewakili tema atau isi suatu paragraf. Yang mana ini bayar, Bang? Ide pokok tersebut dapat ditemukan dalam kalimat utama Implisit maksudnya tertulis. ya teman-teman. Baik itu secara eksplisit maksudnya tertulis. Jelas tertulis dalam kalimat utama. Atau implisit tersurat. Maksudnya teman-teman bisa membuat kalimat sendiri dengan mengacu pada kalimat utama. Nah, biasanya ide pokok berada pada awal paragraf atau belakang atau akhir paragraf. Untuk kali ini teman-teman perlu lebih fokus pada awal paragraf. Oke, berarti itu kalimat yang pertama. Oke, selanjutnya. Cara menentukan pokok pikiran atau ide pokok dalam satu paragraf. Pastinya teman-teman harus membaca teksnya terlebih dahulu. Nah, jika tidak membaca teksnya, macam mana mau tahu apa ide pokoknya? Yang kedua, pahami topik teks secara keseluruhan ya. Kemudian yang ketiga,
Memahami isi dan hubungan antar kalimat. Memahami isi dan hubungan antar kalimat dalam setiap paragraf. Nah, pastinya dalam sebuah paragraf, setiap kalimatnya itu pasti terhubung. Tidak mungkin kan kalimat pertama berbicara tentang alat gerak manusia, tiba-tiba kalimat kedua berbicara tentang alat pencernaan. Kan nggak berhubungan sama sekali tuh. Jadi harus dipahami juga secara hubungan antar kalimatnya. Oke, yang keempat, menentukan kalimat utama pada setiap paragraf. Nah, tadi Bu Ziza menyebutkan untuk menentukan kalimat utama itu ada di awal paragraf atau di akhir paragraf. Nah, teman-teman harus menentukan dia kalimat utamanya itu berada di awal atau di akhir. Dan yang kelima, mencatat hal-hal penting dalam setiap paragraf. Nah, kalau ini itu termasuk hal yang Bu Aziza, sebentar dulu. Termasuk hal yang biasanya tidak semua orang melakukannya ya, tapi ini termasuk hal yang penting. Dengan cara mencatat, teman-teman bisa lebih memahami nih isinya, supaya tidak lupa apa yang sudah diserap sebelumnya. Oke, yang terakhir, jika teman-teman belum memahami isi bacaan, bacalah teksnya secara berulang, supaya topik baik secara isi maupun hubungan antara kalimatnya itu teman-teman paham secara keseluruhan. Nah, sejauh ini cara menentukan pokok pikiran itu ada 6. Membaca teks, memahami topik, memahami isi, menentukan kalimat utama, mencatat hal-hal penting, dan jika belum memahami isi bacaan, boleh dibaca berulang-ulang sampai teman-teman paham isi dari paragraf tersebut. Ya, fahimtum? Lanjut. Bu, boleh dicatat. Akan beralih. Nanti teman-teman akan dapat videonya ya, recordingnya. Jadi bisa diulang-ulang lagi materinya. Oke, kali ini Bu Ziza akan memberikan satu teks yang terdiri dari berapa paragraf? Ayo, angkat jarinya. 3. Oke, ada 3, benar sekali. Nah, tentang organ gerak manusia dan hewan akan kita bahas satu persatu. Nanti di akhir Bu Ziza akan memberikan teman-teman tantangan nih untuk menentukannya. Oke, kita beralih ke paragraf yang pertama terlebih dahulu. Paragraf pertama. Contoh. Oke, paragraf pertama tentang organ gerak manusia dan hewan. Nah, silakan teman-teman, boleh Bu Ziza beri waktu membaca. Perlu. Sabar. Ya. Bu Ziza beri waktu ya. Salah satu dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau berubah posisi. Sebagai atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Barakallah. Siapa yang baca tuh dengan lantang ya? Oke. Jadi sudah bisa dilihat ya kalau kalimat utamanya itu ada awal paragraf. Nah, dia bercerita tentang salah satu ciri makhluk hidup yaitu gerak.
Untuk kalimat selanjutnya, dia masih berhubungan dengan kalimat pertama, yaitu berbicara tentang gerak. Benar, teman-teman? Benar. Benar, berarti Benar. nah, jadi bisa ditentukan bahwa ide pokok pada paragraf pertama ini terdapat pada awal paragraf. Nah, teman-teman, ini kan termasuk kalimat utamanya. Karena kalimatnya pendek, teman-teman bisa mengambil secara keseluruhan sebagai ide pokok. Namun, jika teman-teman bisa membuat kalimat sendiri tapi masih berhubungan dengan kalimat utama ini untuk menjadi ide pokok, itu bisa. Ya, jadi tidak harus sama persis kata-katanya dengan yang ada dalam paragraf. Teman-teman bisa mengeksplor kata-kata yang teman-teman miliki jika ingin. Oke, Oke, kita beralih ke paragraf yang kedua. Oke, next. Yang dilingkarin ya, Bu? Ya, benar. Nah, langsung untuk muncul ya jawabannya yang di garis merah. Gerak pada manusia dan hewan Bisa jelaskan ya. pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang Dan pada manusia. Oke. Untuk kalimat utama pada paragraf kedua ini kan panjang tuh. Nah, teman-teman boleh mengambil kalimat utama tersebut sebagai ide pokok. Namun, jika teman-teman ingin mempersingkatnya, seperti yang Budi bilang sebelumnya, itu boleh. Contohnya, sistem gerak terdapat pada gerak manusia dan hewan. Nah, itu susunan kalimatnya sudah beda kan dengan yang ada di paragraf? Nah, itu ya contohnya ya. Teman-teman bisa mengeksplor